pagi, Prof. dan Dokter. Izin membacakan tugas bacaan dari diri saya tentang Conservative and Stiffness Ablation Management in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs, berdasarkan dan terbaru dari European Society for Vascular Surgery on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs. Dan pembimbing Dr. Rian Efrata Sembiring, SPPSPB TKV. Sebelumnya pendahuluannya ini pada bulan Februari kemarin sudah dibacakan oleh Dr. Nelly tentang ASVS Guidelines bab 1 dan bab 2. Definisinya dari CVD ini adalah gangguan atau abnormalitas dari morfologi dan fungsi dari sistem vena yang membutuhkan pemeriksaan dan juga tata laksana. Sedangkan CVI itu adalah CVD yang sudah advance dan bisa memberikan sebuah simptom yang diklasifikasi oleh CEAP. Berikut CEAP yang terbaru berdasarkan guideline. Jadi tahun 2020 yang dipakai ini ada yang terbaru itu ada C2R-nya, C4C, C6R. Biasa C0 itu tidak ada signs-nya, no visible portable signs, C1 telangiectasia, C2 varicose, ada C2R dengan recurrent varicose, C3 dengan edema, C4 itu ada ABC-nya, A-nya ada pigmentation, B-nya dermatosklerosis atau atrophy glands, C-nya corona phlebistatica, C5-nya ulkus yang sudah sembuh, dan C6 itu ada ulkus yang masih aktif, dan juga sekarang ada C6R, jadi recurrent. E dari etiologi, primary, sekunder, congenital atau tidak ada replikasi, anatomi ada structural deep perforator, dan terakhir patofisiologi ada reflux obstruction, reflux and obstruction. Baik, untuk bacaan saya ini saya mengambil bagian dari chapter 3 dan chapter 4 sampai 4.2. Chapter 3 ini mengenai manajemen konservatif. Jadi dalam guideline terbaru itu untuk konservatif management ini ada physical methods. Jadi adalah aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh pasien yang terkena chronic venous disease, terutama yang simptomatis juga. Jadi rekomendasinya exercise should be considered to reduce venous symptoms. Jadi kelasnya 2A. Nah, exercise-nya ini itu untuk tujuannya adalah meningkatkan kekuatan dari lower limb muscle, jadi otot-otot pada tungkai bawah, juga mobilitas dari pergelangan kaki, jadi fisioterapi, serta elevasi tungkai, agar pergerakan secara umumnya itu dapat membaik dan juga berat badannya bisa turun, pump dari ototnya yang di betis bisa lebih kuat dan juga mengurangi edema pada kaki. Nah, psikometris ini juga ada metode yang lainnya seperti massase dan juga pendinginan. Berikutnya, jadi terapi kompresi ini juga termasuk dalam manajemen konservatif yang dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan chronic venous disease. Jenis-jenis kompresi ada beberapa, ada yang elastic compression stocking, ada bandage, elastic bandage atau elastic bandage, ada juga adjustable compression garment, jadi baju-baju yang bisa diatur kekuatannya, serta terakhir intermittent pneumatic compression devices. Dan ini beberapa rekomendasinya. Kalau misalnya untuk compression stocking sama compression stocking itu rekomendasinya itu 15 mm Hg, dan terus pada pasien-pasien dengan clinical class-nya C3 itu direkomendasikan juga untuk pemakaian stocking atau bandage. Nah, itu pada pressure-nya itu 20-40 mm Hg. Pada yang C4 itu juga direkomendasikan, ini yang terbaru, rekomendasinya 20-40 mm Hg juga. Nah, juga pada pasien-pasien dengan post-thrombotic syndrome, ini ada rekomendasi untuk pemberian stocking, tapi juga bisa memberikan terapi UBC device. Berikut gambar contoh elastic compression stocking-nya yang paling kiri. Yang berikut elastic bandage yang kedua dari kiri. Kedua dari kanan ini yang dinamakan adjustable compression garment. Jadi ada semacam velcro-nya yang bisa diatur untuk kekuatannya. Dan yang terakhir ini adalah mesin
IPC device, intermittent pneumatic compression device. Jadi ada waktunya, jadi bisa diatur berapa kekuatannya dan berapa lama kompresi itu diberikan. Berikut ada kontraindikasi dari kompresi, manajemen kompresi. Jadi pada pasien-pasien dengan ABI kurang dari 0,6 atau ankle pressure kurang dari 60 Hg itu dikontraindikasikan. Lalu pada pasien-pasien dengan riwayat diberikan bypass arteri, jadi pembedahan bypass arteri itu juga dikontraindikasikan. Pasien-pasien dengan heart failure kelas 3 atau kelas 4, alergi terhadap materi dari kompresinya, sama pasien-pasien dengan severe diabetes neuropathy, jadi dengan kehilangan sensorik ataupun mikroangiopati dengan risiko nekrosis pada kulitnya. Juga ada pharmacological treatment, ada beberapa obat-obat. Jadi dari rekomendasi ini obat tersebut dapat meringankan keluhan-keluhan, jadi ada nyeri atau rasa berat, rasa lelah, terasa kram, kehilangan sensasi atau parestesi, dan juga edema. Ini terutama yang paling sering digunakan adalah yang FFF itu, Macronase Sulfate Flavonoid Fraction. Berikut adalah bagan. Jadi untuk pemberian manajemen konservatif pada CKD itu, jadi pada pasien-pasien dengan clinical test C0 sampai C5 tidak sedang menjalani treatment yang intervensi atau sedang menunggu treatment intervensi, dan juga terakhir ini ada pasien-pasien dengan keluhan yang masih menetap setelah intervensi, itu bisa memilih konservatif treatment ini, yang bisa exercise tadi, kompresi, dan juga farmakoterapi. Kalau venous symptoms itu bisa pakai ECS stopping 15 Hg, kalau udah UDEM C3 bisa ECS, bisa elastic bandage, bisa adjusted compression garment 20-40 Hg, dan juga yang lipodematosklerosis atau atrofi belang C4B itu pakai stocking 20-40 Hg. Baik, berikutnya tentang intervention pada superficial venous incompetence. Saya akan membacakan ini tentang pertama pada subvenous ablation-nya. Jadi ini untuk intervensi sendiri itu diindikasikan pada varicose vein yang simptomatis, pasien-pasien dengan edema, dan juga perubahan kulit, keluhan pada kulitnya. Jadi rekomendasinya itu pada symptomatic varicose vein C2S itu direkomendasikan untuk intervensi. Mulai dari C2, C3 itu masih 2A, tapi C4 sampai C6 itu sudah menjadi rekomendasi tetap untuk dalam intervensi. Berikut untuk general prinsipalnya ya, dari anestesi pada intervensi. Jadi bisa dilakukan anestesinya itu ada pilihannya tumesan dengan guiding USG. Berikut ada contoh video pemberian tumesan dengan guiding USG, di mana pada pasien akan diinjeksikan cairan tumesang. Ini dari guideline-nya dikatakan diberikan cairan kristal 445 ditambah dengan dilupain 1% adrenalin serta nabik, disuntikan di sepanjang vena yang akan di terapi. Yang ini merupakan rekomendasinya kelas 1 untuk pasien-pasien yang akan, terutama ya, pasien yang akan dilakukan thermal ablation. Kalau untuk open surgery itu bisa rekomendasi untuk dilakukan general anesthesia ataupun regional anesthesia. Lalu direkomendasikan juga pada pasien-pasien yang telah menjalani terapi untuk kondisi adalah pemberian kompresi dan juga kompresi untuk meminimalisir inflamasi, nyeri, memar, pendarahan, hematom, dan juga trombosis. Dan ada juga rekomendasi pada sebelum dilakukannya tindakan untuk pemberian seperti heparin LLVA, DOAC, dan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi.
Berikut adalah staff venous ablation, jadi beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk intervensi pada pasien-pasien dengan chronic venous disease. Yang pertama, thermal ablation-nya adalah EVLA, dan venous laser ablation dengan dengan kekuatan laser ya. Jadi sekarang untuk laser ini pun dilakukan, jadi istilahnya menggunakan ablasi pembakaran menggunakan laser. Ini adalah beberapa tipe dari tip fibernya, ada yang bare, ada yang sekarang pakai jacket, jadi tidak mengenai pinggir, tidak mengenai dindingnya. Lalu untuk si tipsnya sendiri, ada yang tulip, ada juga yang radial. Untuk wavelength-nya juga sekarang ada beberapa tipe, ada yang wavelength-nya pendek untuk hemoglobin spesifik dan juga wavelength panjang dengan water spesifik. Berikut video contoh terapi EVLA. Jadi pada terapi EVLA ini dengan guiding USG kita akan melakukan fungsi, lalu melalui fungsi tersebut kita akan memasukkan yang namanya guide wire dan juga ya ini laser ablatornya ini masuk sampai ke 2 cm dari SFC. Lalu kita akan membakar dengan laser agar dinding pembuluh darah venanya dapat menutup hingga hilangkan keluhan-keluhan dari chronic venous disease pada pasien tersebut. Oke, berikutnya adalah endovenous radiofrequency. Ini prinsipnya sama, namun prinsipnya sama, namun yang digunakan untuk membakarnya berbeda. Kalau tadi digunakan laser, maka ini adalah radiofrequency, gelombang radio. Selama pakai sheet, masukkan sampai ke pada vena yang akan dibakar, lalu menggunakan tumusan anestesia tadi, baru dilakukan ablasi. Kalau ini ablasi pada FRF ini, coilnya ini ada sepanjang 7 cm, jadi dibakar 7 cm, lalu ditarik sampai jadi semua bagian yang akan diablasi akan terkena. Masing-masing tiap 7 cm, 7 cm, 7 cm. Dan biasanya sepanas 120 cm, 20 Celsius. Oke. Yang lain ini prinsipnya sama juga, namun sama perbedaannya hanya pada penggunaan bahan untuk ablasinya. Ada yang steam, ada menggunakan steam, dan juga ada yang menggunakan gelombang microwave. Secara prinsip masih sama. Oke. Nah, ini komplikasi. Jadi ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada Kenapa suaranya hilang? Izin dok, apa masih terdengar dok? Iya, sudah terdengar lagi ya. Silakan. Jadi untuk EHID-nya ada juga kelasnya, kelas 1 yang tidak ada ke vena-vena profunda, 2 itu kurang dari 50 oklusi. Nah, untuk yang lainnya hiperpigmentasi, parestesi, hematoma, dan juga thermal skin injury. Untuk saponis ablation juga ada yang non thermal, jadi tidak menggunakan suhu tinggi ataupun bakaran, jadi
ablasinya menggunakan glue. Glue yang dikatakan. Nah, ini apabila tidak mau menggunakan teknik-teknik yang menggunakan pembakaran, ya ini bisa jadi salah satu pilihan dari kelasnya 2A, level A. Prinsipnya masih sama, jadi kita masak dengan menggunakan sheet tadi, kategorisasi tadi, kita masukkan, injeksikan ke dalam ini ada sebuah semacam akrilat itu, akrilat glue ini yang akan mengkolap vena yang akan kita treat, yang kita berikan setelah sana. Seperti itu. Berikutnya juga ada foam skleroterapi. Foam skleroterapi ini mungkin sudah sering melihatnya, ini menggunakan foam, proses sklerol, biasanya pada yang fungsional, tapi bisa juga dilakukan pada vena-vena yang savena, pada savena juga bisa digunakan. Tapi harus diperhatikan kalau diameternya harus kurang dari 6 mm, baru dapat kita berikan foam skleroterapi ini. Jadi kita injeksikan langsung ke dalam venanya untuk mengablasi vena-vena yang memberikan keluhan tersebut, yang inkompeten tersebut. Terakhir ini ada mechanochemical ablation. Ini juga termasuk non thermal. Ini alatnya itu dia akan ada muter. Jadi akan muter dan akan merusak dari dinding pada pembuluh vena yang kita ablasi dengan secara mekanik dan secara kimia. Nah, nanti dari dinding vena yang sudah dirusak ini akan terjadi ablasi dan juga menghilangkan keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang ditimbulkan akibat chronic venous incompetence. Terakhir, untuk tekniknya selain non thermal ablation dan thermal ablation adalah open operation, jadi operasi ligasi atau stripping bisa sekarang ini dikombinasikan dengan tumasan atau lokal anestesia bisa, tapi tetap masih bisa digunakan dengan general anestesia, dan juga dikombinasikan untuk digunakan USG untuk markingnya, dan juga setelah operasi diberikan kompresi dan juga pengangkatan kaki pada high ligation ini tuh direkomendasikan apabila tidak tersedia pada center tersebut untuk dilakukan endovenous thermal ablation. Jadi pada high ligation kita ligasi vena maknanya sampai ESFC-nya. Lalu stripping itu adalah kita pemasangan alat stripper ini ke dalam vena yang akan diligasi, langsung kita tarik dan kita keluarkan. Oke. Jadi menurut ESVS itu 2022 first choice treatment-nya adalah untuk pasien dengan savannous vein incompetence, itu masih endovenous thermal ablation kelas 1 dibanding dengan high ligation. Kalau untuk pilihan ablasi yang ingin dilakukan pada pasien ya antara laser atau radiofrekuensi atau microwave atau steam ataupun yang lainnya, itu dikatakan left to the discretion of the physician. Jadi tergantung masing-masing dokter yang akan melakukan perawatan. Sekian dari bacaan saya pada pagi hari ini, dokter.